warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, tetap di rumah saja dan jangan keluar rumah kalau tidak dalam keadaan mendesak. Di sini saya akan memperkenalkan, nama saya Siti Aminah, saya mahasiswa aktif YIN Madura, studi pendidikan bahasa Arab. Baiklah, perbincangan kali ini saya akan berbincang-bincang akan masalah pandemi yang saat ini sudah menjadi topik hangat. Hampir semua negara di dunia membicarakan akan hal ini. Tak terkecuali juga Indonesia. Terhitung dari Maret 2020, sejak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo mengumumkan 2 orang yang sudah terpapar akan virus ini. Sampai saat ini, sudah belasan ribu, baik itu dari kalangan bayi sampai lansia, yang terpapar akan virus ini. Di mana virus ini mempunyai dampak negatif dalam semua segi kehidupan, baik itu segi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Penerapan social distancing oleh pemerintah menyebabkan banyak dampak, baik itu dari positif maupun negatif. Perbincangan kali ini saya akan ditemani oleh teman saya, yakni Windawati. Dia juga mahasiswa aktif YIN Madura, studi pendidikan bahasa Arab. Bagaimana menurut Anda dengan adanya penerapan social distancing oleh pemerintah terhadap dunia pendidikan, utamanya kita sebagai pelajar? Dengan adanya penerapan social distancing dalam pendidikan ini berdampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama adalah majunya teknologi di Indonesia, yang mana dengan majunya teknologi ini menuntut para pendidik dan peserta didik untuk lebih kreatif dalam melakukan proses pembelajaran. Apakah menjamin dengan adanya pembelajaran jarak jauh dengan meratanya pemahaman antar peserta didik? Sebenarnya kalau bicara tentang pemahaman, kita tidak bisa mengukur pemahaman antara setiap individu, karena melakukan pembelajaran secara bersama di dalam kelas saja belum tentu bisa merata antara pemahaman setiap individu si pelajar, apalagi sekarang dalam pembelajaran jarak jauh. Karena memang penerapan social distancing dalam pendidikan ini bukan hanya berdampak positif, mereka juga berdampak negatif, yang mana salah satunya adalah menurunnya efektivitas belajar siswa. Ya, karena adanya penerapan PJJ ini mendapat banyak keluhan, utamanya di kalangan mahasiswa, apalagi mereka yang tinggal di desa. Karena dalam proses pembelajaran, biasanya ada media yang harus mereka akses melalui jaringan yang harus benar-benar stabil, seperti halnya Zoom, Edmodo, atau Google Classroom, dan lain sebagainya. Ya memang, karena pelajar di seluruh Indonesia ini bukan hanya tinggal di perkotaan, mereka juga di pedesaan, apalagi ada sebagian atau dari pelajar itu tinggal di pulau, yang memang jaringan di pulau, yang mana jaringan yang biasanya di pulau itu kurang stabil. Nah, lantas bagaimana solusinya akan hal tersebut? Solusi akan hal tersebut yaitu harus adanya pengertian antara pelajar dan pendidik. Lantas bagaimana dengan peserta didik mereka yang memang nakal dan malas akan hal itu? Dalam penerapan PJJ ini, dosen harus benar-benar menegaskan siswa akan adanya seumpamanya penugasan atau apa agar mereka benar-benar belajar. Ya, karena memang dalam proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik harus berkesinambungan keduanya, apalagi dengan pembelajaran daring seperti ini. Mungkin pesan kita untuk para pelajar di tengah pandemi ini, kita jangan panik, tetap berpikir positif, selalu jaga kesehatan, dan jaga kesehatan tubuh, rajin berolahraga, agar pada saat pembelajaran kita tidak mudah sakit dan pelajaran akan insya Allah sukses.